got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agra Wahyu Putra Pratama dari Fisika B Angkatan 2019. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman Himawi yang telah memberikan kesempatan kepada saya di Basic on Project, dimana saya dapat berbagi atau sharing mengenai project yang pernah saya buat, yaitu organ elektronik. Biasanya juga dapat disebut sebagai mainan piano gitu. Nah, gimana sih kita cara menggerakkan speaker di suatu rangkaian, dimana kita tahu nada itu memiliki frekuensi, dimana frekuensi itu pasti memiliki interval. Nah, kita butuh suatu rangkaian yang juga mengeluarkan tegangan yang juga berinterval hingga speakernya itu aktif. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Kita simak videonya, stay on. Baik, kita mulai dari awal, yaitu diagram atau langkah kerja pembuatan project ini. Jadi sebenarnya apa sih yang memicu rangkaian organ elektronik ini aktif? Nah, sebenarnya di rangkaian organ elektronik itu ada rangkaian utama yang dapat menggerakkan speaker nantinya, yaitu rangkaian osilasi relaksasi di sini. Nah, osilasi ini itu kayak detak jantung kita yang memiliki interval, jadi disebut tegangan denyut. Nah, kita tahu bahwa tegangan denyut kan memiliki interval yang memiliki karakter mirip dengan nada bunyi yang memiliki frekuensi juga. Nah, di sini kita juga harus mempelajari kode-kode nada musik nantinya. Nah, rangkaian osilasi relaksasi ini termasuk aplikasi dari PUT atau Programmable UJT. Jadi ini adalah perangkat UJT yang dapat dibuat. Nah, disinilah kita perlu mempelajari tentang karakterisasi dari UJT dan PUT. Nah, setelah itu kita harus menentukan dan menghitung nilai resistansi yang dapat dipasang di setiap not nada nantinya, begitu. Nah, untuk referensinya saya dari buku di paling bawah ini. Kita next. Nah, pertama kita mengenal frekuensi nada musik ya. Jadi di zaman Yunani dulu itu ada 7 nada dasar yang kita ketahui sebagai nada do re mi gitu. Dan kita tahu di tombol putih piano. Nah, untuk kode frekuensinya itu ada angka di paling bawah ini. Mungkin nah ini angka yang nantinya harus diingat atau harus digarisbawahi untuk perhitungan. Selanjutnya kita akan mengenal UJT atau Uni Junction Transistor. Dan sebenarnya UJT ini masih satu kelas dengan transistor yang memiliki 3 kg juga. Yang membedakan pada umumnya transistor itu memiliki sambungan PNP atau NPN. Nah, di sini UJT itu hanya memiliki sambungan tunggal, yaitu PN. Nah, ini sebagai cikal bakal nama dari Uni Junction Transistor. Nah, untuk satu sambungan tadi PN itu memiliki ujung kaki 2 yang berohmik. Nah, untuk rangkaian ekuivalennya, karena tadi sambungannya tunggal, kita dapat ganti sebagai dioda dengan ujungnya 2 kaki yang berohmik, sebut saja R basis 1 dan R basis 2. Nah, yang menghubungkan apa sih UJT dan PUT itu dari karakter UJT ini. Jadi UJT itu memiliki karakter di RBB dan nilai etanya. Nah, nilai RBB atau basis bebas itu biasanya sekitar 4 hingga 10 kilo ohm, dan nilai etanya atau perbandingan resistansi itu sekitar 0,4 hingga 0,8. Nah, lalu kita akan mengenal istilah PUT atau Programmable UJT. Nah, nama Programmable ini muncul karena dari karakter UJT tadi RBB dan nilai etanya, kita dapat kontrol dari nilai basis pertama dan basis 2. Jadi kita dapat membuat UJT dengan
mengatur R basis 1 dan R basis 2 nya. Nah, rangkaian ekuivalennya PUT itu dari 2 transistor dan 2 resistor ya. Untuk transistor yang saya gunakan itu 2N5401 dan 2N3904. Nah, terus saya pasang R basis pertamanya 10 kilo ohm dan R basis 2 nya 4 kilo ohm, hingga setelah perhitungan nilai eta nya itu 0,714, dimana nilai eta ini masih masih masuk dalam rentang karakter UJT. Nah, untuk karakteristik grafik dari UJT dan PUT itu sebenarnya sama, ada 3 wilayah, cuma membedakan penamaan saja. Untuk sumbu Y-nya nanti adalah tegangan emitor basis pertama, sedangkan di sumbu X nanti adalah arus emitor. Nah, yang membedakan UJT dan PUT ini yaitu ketika PUT ini mencapai titik puncak, yaitu dari keadaan off, dia langsung ke keadaan on state, jadi tidak ada data di unstable region. Nah, untuk UJT di setiap titik grafik nanti ada data pas saat karakterisasi UJT dan PUT. Nah, ini karakterisasi PUT inilah yang menjadi sifat osilasi relaksasi nanti. Jadi bagaimana kita mengaktifkan perangkat PUT sebelum ke keadaan on dan dia kembali ke keadaan off. Jadi ini sebagai kunci untuk osilasi relaksasi nanti. Nah, untuk mengkarakterisasinya PUT itu mudah, teman-teman bisa melihat untuk rangkaiannya membutuhkan 9 volt baterai. Kemudian di sini saya menggunakan ini rangkaiannya PUT sendiri. Nah, untuk rangkaian emitor tegangan emitor ke basis pertama itu voltmeter yang tengah ini, teman-teman. Nah, untuk arusnya emitor yang masuk disambung secara seri ini. Nah, saya menggunakan potensius 1 mega ohm karena nanti ukuran arusnya itu berukuran mikro, jadi kita membutuhkan resistansi yang sangat besar untuk menghasilkan arus yang sangat kecil begitu. Nah, untuk mengkarakterisasinya gimana, kita simak video untuk selanjutnya. Lalu apa sih yang kita peroleh dari karakterisasi PUT tadi? Jadi kita nanti akan dapat tegangan emitor basis pertama serta arus emitor ya. Nah, di sini yang ada 3 wilayah, teman-teman. Di keadaan yang paling kiri ini yang berimpitan dengan sumbu Y, karena arusnya sangat kecil itu adalah off state, dia akan naik terus tegangannya hingga ke titik puncak. Nah, setelah ke titik puncak itu dia akan langsung ke keadaan on, jadi tidak ada data di unstable region, dia hanya beralih ke keadaan off ke on begitu. Dan yang data yang penting dari karakter ini itu adalah titik puncak dan titik lembah yang nantinya sebagai batasan untuk osilasi relaksasi dan rangkaian organ elektroniknya. Baik, selanjutnya kita akan mengenal osilasi relaksasi ya.
untuk rangkaiannya teman-teman bisa lihat di paling kiri. Jadi aplikasi PUT ini dapat digunakan untuk pembangkit tegangan denyut ya, atau kita kenal sebagai osilasi relaksasi. Nah, jadi osilasi inilah yang nantinya kita dapat menggerakkan speaker di dalam rangkaian organ elektronik. Nah, untuk rangkaiannya untuk channel A ini kita akan merekam pengisian kapasitor ya, dan untuk channel B ini adalah keluaran tegangan denyutnya. Jadi kita dapat lihat seperti apa sih tegangan denyut itu. Nah, selanjutnya output dari osilasi relaksasi. Nah, mungkin kita dapat lihat yang gambar yang paling bawah dahulu. Kita tahu bahwa pengisian kapasitor itu yang menggunakan RCC seperti gambar yang paling kiri ya teman-teman. Dia cepat, langsung perlahan. Nah, tapi karena kita menggunakan baterai 9 volt nanti, jadi sebelum sampai ke tegangan VBB atau 9 volt itu tercapai titik puncaknya PUT dahulu. Jadi ketika pengisian kapasitor itu sudah sampai ke tegangan PUT nya, dia akan mengalami arus hubung singkat. Jadi dia tiba-tiba akan kosong. Nah, dia akan menyuplai ke R basis pertamanya di bagian bawah tadi tegangan channel B. Jadi ini mungkin rekaman di channel A nanti kelihatannya seperti ini. Nanti dia pengisian sampai titik puncak dan langsung kosong. Nah, langsung kosong ini disuplai ke tegangan basis tadi yang channel B. Nah, untuk satu periodenya ini teman-teman bisa lihat untuk persamaannya, dan ini persamaannya nanti digunakan untuk menentukan ini ya resistansinya, karena kita tahu di periode itu sudah berhubungan dengan frekuensi nada, dan kita tahu kapasitornya tadi 10 nanofarad dan R basis 1 dan basis 2 nya udah diketahui. Jadi kita tinggal menentukan R nya. Nah, untuk osilasi relaksasi teman-teman bisa lihat video berikut. Nah, untuk osilasi relaksasi dapat simulasikan secara langsung di Proteus ya teman-teman. Jadi ini rangkaiannya seperti tadi. Untuk channel A ini akan merekam pengisian kapasitornya, dan di channel B nanti kita melihat tegangan denyutnya itu seperti apa. Jadi kita langsung mulai saja. Nah, jadi di grafik B atau di grafik warna biru ini merupakan tegangan denyut ya. Jadi dia berupa garis yang memiliki interval, dan interval itu kan tentunya masih berkaitan dengan frekuensi nada gitu. Nah, untuk pengisian kapasitornya yang berwarna kuning teman-teman, jadi bisa lihat. Nah, ini keluaran outputnya yang berupa tegangan denyut ini nanti akan berfungsi untuk menggerakkan speakernya. Baik, setelah karakterisasi PUT tadi hingga pembuatan osilasi relaksasi, di sini kita memiliki konsekuensi dan batasan teman-teman. Nah, jika kita lihat dari persamaan periode tadi, jika kita aplikasikan resistansi untuk setiap nada itu terlalu besar, maka arus puncak dari PUT itu tidak akan tercapai. Jadi dia PUT ini masih ke keadaan off. Nah, sehingga kita memerlukan batasan untuk maksimum, resistansi maksimumnya. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya bukan rangkaian yang akan menyala terus, namun output yang akan berosilasi. Nah, itu gimana caranya? Jadi PUT ini akan diaktifkan sebagai osilasi jika dia tidak akan memasuki wilayah off secara terus-menerus. Jadi dia akan berhenti di unstable region dan kembali ke keadaan off. Nah, ini kita perlukan resistansi yang paling minimum itu seberapa di arus titik lembah. Baik, selanjutnya, nah, setelah dihitung untuk nilai R maksimum dan nilai R minimumnya, jadi nilai resistansi untuk pembuatan nada nanti atau not nada itu rentang di antara 250 kilo ohm hingga 3 mega. Jadi kalau resistansi untuk pemasangan nadanya nanti lebih atau kurang dari range ini, organ elektronik nanti tidak akan menyala. Nah, kita akan
ke langkah terakhir untuk perhitungan dan pembahasannya. Jadi kita sudah tahu untuk kode nadanya tadi. Nah, kita misalkan frekuensinya dari do itu 100, jadi untuk nada selanjutnya itu menyesuaikan. Nah, karena T itu 1 per F, kita dapat ketahui ya setiap periodenya nada. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan kapasitor yang satu periode tadi. Jadi di sini sudah kita tahu periode, kemudian kapasitornya tadi 10 nanofarad, kemudian R base 1 dan 2 nya sudah diketahui. Tinggal kita hitung nilai resistansi untuk pembuatan nadanya, jadi ini nilai aslinya. Nah, untuk lebih mudahnya saya ini ya bulatkan, dan ini sudah menjadi kenaikan. Misal ini dari 400, kemudian atasnya itu sebenarnya 430, jadi disingkat 30 saja. Jadi setiap naik ini hingga 800.000 ohm. Baik, selanjutnya, nah ini merupakan rangkaian organ elektronik yang saya buat. Jadi untuk rangkaian utamanya ini hasil relaksasi bagiannya, kemudian ada 8 tombol nadanya teman-teman. Ini sesuai resistansinya tadi dari 430 hingga nanti kalau dijumlahkan adalah 800 kilo ohm. Nah, untuk keluaran tegangan denyutnya ini nanti masuk ke sini ke basisnya transistor. Nah, karena arusnya kecil, jadi untuk masuk ke basisnya kan hanya memerlukan arus kecil untuk mengalirkan arus besar dari speaker ya. Jadi speakernya nanti sesuai dengan arahan tegangan denyut. Nah, untuk potensio 250K ini nanti berfungsi untuk mengatur volume ya, nanti berbasis dari pembagian arus juga. Nah, untuk pembuatan rangkaian organ elektronik, teman-teman bisa lihat video berikut.
Oke, kita coba. Nah, untuk cara kerja organ elektronik ini juga sudah mungkin disampaikan dari awal, dari karakterisasi PUT hingga yang paling penting itu adalah di osilasi relaksasi ya teman-teman. Nah, kita tahu di suara itu dapat terbentuk dari suatu getaran. Nah, speaker yang bergetar dari organ elektronik itu mesti diaktifkan oleh suatu osilasi yang memiliki frekuensi tertentu. Nah, organ elektronik sederhana ini dibuat dari aplikasi PUT itu sendiri, yaitu sebagai osilasi relaksasi yang nantinya menghasilkan keluaran tegangan denyut yang nantinya juga memiliki interval periode. Kemudian tadi 8 tombol yang memiliki resistor itu digunakan untuk menghasilkan jenis nadanya. Kemudian transistor yang 2N3904 yang berdekatan dengan speaker itu berfungsi untuk memperkuat suara keluaran pada speaker 25 ohm setengah watt yang saya pakai. Kemudian potensio 250 kilo ohm itu sebagai pengatur volume berdasarkan pembagi arus. Nah, sudah selesai untuk project yang saya buat mengenai organ elektronik. Sekian. Baik teman-teman, jadi itu tadi project yang saya buat mengenai organ elektronik. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mencoba sendiri untuk membuatnya ya, karena membuat project di fisika sendiri itu menyenangkan ya. Baik, jadi itu saja sharing mengenai basic on project saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang berkenaan. Saya Agra Wahyu Putra Pratama untuk mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got.